saja yang kita bisa lakukan gitu. Ya. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke laptop. Kita tinggalkan dulu itu. Nah, jadi barang ada dua ya. Nah, akibatnya apa terhadap demand? Kalau sifatnya substitusi ya, apa dampaknya? Efeknya berlawanan. Tapi kalau sifatnya komplementer, satu barang ini naik, permintaannya demand naik, maka barang komplemennya akan ikut naik. Permintaan terhadap mobil naik, maka permintaan terhadap bahan bakar akan naik. Betul nggak? Benar, Bu. Pasti, karena sifatnya komplementer. Apa itu? Dia itu saling melengkapi. Jadi barang X katakan ya, misalnya X itu mobil, kemudian bahan bakar itu barang Y-nya atau Y-nya. Kalau permintaan mobil naik, maka orang mengkonsumsi bahan bakar juga akan naik, komplement. Ya. Tapi yang terjadi sebaliknya kalau substitut. Teman-teman tadi udah bilang, Bu, kalau hari ini harga gas itu naik, ini nggak ada teman Pertamina ya. Yang saya beli biasanya 12 kilo. Berapa saya beli? 144.000 satu tabung. Satu tabung ya, 12 kilo. Anda bisa hitung. Kalau 144 berarti 1 kilonya hanya 12.000. Kurang lebih ya. 12.000 ya per kilo. Itu yang untuk tabung 12 kilo berwarna biru. Ya, mungkin sekarang sudah keluar warna barunya ya. Agak sedikit orange tapi juga agak merah gitu ya. Apa itu jingga begitu ya warna barunya. Nah, sekarang kemarin gas saya habis. Saya memang selalu mengamankan. Jadi kalau saya beli gas, saya tidak mau beli pas gitu ya. Saya selalu beli lebih gitu. Preventif ya. Untuk berjaga-jaga. Apalagi biasanya kalau menjelang puasa mau lebaran banyak apa istilahnya itu konter gas ya atau agen-agen gas yang tutup, kita itu harus apa? Harus nyimpan. Kalau enggak kan nggak bisa masak ya, nggak bisa masak, nggak bisa makan dong. Dengan kata lain kita tadi ada ya udah kita pakai listrik aja ya. Kalau listriknya lancar ya, siapa tahu ada aliran, beban naik, PLN bisa jebol kan gitu ya. Nah oleh sebab itu iya, karena sering juga PLN mati, tapi nggak sesering dulu gitu ya. Artinya aliran ya. Dulu itu karena apa yang menggunakan PLTA, kalau aliran kita kan ada di Jatiluhur, ada di Cirata gitu ya. Kalau itu debit airnya turun ya ada giliran gitu ya. Ada giliran, mungkin ada juga dalam rangka maintenance perbaikan juga ada giliran ya, atau pada waktu kita enak-enak nonton Piala Dunia aliran gitu. Nah ini sering kan ya, karena nggak semua masyarakat itu bisa sedia genset di rumah gitu. Begitu mati langsung genset nyala, enggak juga gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, nah barang juga seperti itu. Nah inilah ciri kita udah ya. Sekarang kekecualiannya apa? Demand itu dia punya kekecualian ya, akan bisa aja berlawanan. Tadi itu tidak terjadi, tapi ya exception itu dimiliki oleh apa? Barang yang memiliki unsur spekulasi. Ya, kecenderungan orang apa? Nimbun barang misalnya ya, karena dia spekulan. Atau barang prestis atau barang yang given. Ini sering dilakukan ya. Tapi nanti demand dan supply berlaku enggak? Saya tanya, untuk mata uang asing. Mata uang asing. Untuk inflasi teman-teman. Maksudnya, Bu? Maksudnya itu nilai tukar ya? Nilai tukar. Ya. Pengaruh, Bu. Kurs ya. Jadi Anda kan suka pergi ya. Kalau Anda pergi di beberapa kota-kota yang besar di dunia itu, di bandara itu jamnya kan tidak satu. Waktu Amerika, waktu London, waktu Hong Kong begitu ya. Karena pergerakan
fluktuasinya nilai tukar itu sangat cepat. Ya, ukuran dia kalau kita menganut sistemnya itu short term dan long term, itu nggak usah hari, bisa jam itu ya, pergerakannya sudah naik turun, fluktuatif ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, nanti kita lihat contohnya. Jenisnya apa? Ini yang tadi saya sebutkan, permintaan demand itu ada individu, kemudian ada pasar, ada permintaan efektif, dan ada permintaan absolut. Nah, ini penawaran sudah saya singgung tadi ya, yaitu apa? Jumlah barang yang ditawar, karakteristik atau ciri, korelasinya, hubungannya, kausalitasnya searah ya, atau positif. Artinya kalau yang kita jual itu barang X itu harganya naik, maka produsen cenderung menawarkan barang tersebut dalam jumlah yang lebih banyak ya, atau lebih besar ya. Nah, udah. Nah, terus keseimbangan pasarnya apa? Nah, ini tadi sudah kita singgung, yang kita sebut sebagai market equilibrium ya, keseimbangan pasar. Jadi apa itu? Kalau dua-duanya sepakat, kedua belah pihak tadi sepakat, dari sisi konsumen sepakat, produsen sepakat, artinya apa? Ada titik temu, transaksi terjadi, gitu ya. Bapak dan Ibu mau beli barang. Ini ceritanya, iya. Nah, Bapak cocok nggak dengan harganya? Atau Ibu cocok nggak dengan harganya? Pertanyaannya? Bisa iya, bisa enggak kan? Iya, saya cocok. Kalau cocok artinya apa? Transaksi berlangsung. Ya toh? Tapi saya nggak cocok. Nah, Bapak berarti nggak melakukan transaksi. Ya, teman-teman nggak lakukan itu transaksinya. Mungkin pending dulu, gitu ya. Ya toh? Mungkin ya boleh aja. Kenapa alasan mending? Saya belum cocoknya itu kenapa? Banyak faktor di situ. Demand itu kalau diamati ya, variabel yang mempengaruhinya itu 10 jari dengan tangan kita ini belum cukup. Variabel demand itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Lebih dari 10 ya. Kita bisa lihat kalau jumlah barangnya tetap, yang mau beli barang banyak, apa cenderungannya? Harga akan naik. Kenapa? Karena masing-masing orang khawatir ya, itu menimbulkan sikapnya optimis dan pesimis. Kalau saya optimis, saya cuek aja, biarin hari ini saya nggak beli barang, siapa tahu besok atau lusa harga turun. Tapi itu sikap optimis. Tapi kalau sikap saya pesimis, kalau saya nggak beli sekarang, jangan-jangan besok itu nggak ada barang, ya toh? Maka sikap saya pesimis. Nah, ini pengaruhnya apa? Terhadap demand. Kalau optimis, demand biasa-biasa, ya, bisa tetap. Atau mungkin saya nggak beli sekarang, pending aja dulu, tunda aja dulu. Nah, bisa aja demand jadi turun. Tapi begitu saya katakan, oh enggak, siapa tahu besok atau lusa nggak dapat barang, maka saya buru-buru. Pernah kejadian nggak waktu Krismon? Masih ingat? Datang supermarket, hanya tinggal raknya. Iya. Teman-teman, Bapak dan Ibu pada waktu itu ya, Krismon itu 97 ya, mungkin masih SD dulu saya, Bu. Nah, belum mikir, yang mikir orang tuanya. Jadi pembelian yang dilakukan oleh konsumen tidak wajar. Ya. Kalau misalnya karena kekhawatiran tadi. Ya, Bu, panik buying, pembelian panik, Bu, ya, pada panik. Betul sekali. Jadi biasanya saya kalau beli misalnya waktu itu susu bayi ya, susu buat bayi 2 kaleng. Tapi karena takut besok nggak ada barang, bisa dibeli 6, bisa dibeli 8. Ya, akhirnya apa? Supermarket raknya kosong. Apalagi kalau dengar ini bakal chaos misalnya ya. Wah, itu sampai kecap-kecap semuanya habis ya. Nah, ini efek psikologis ya. Nanti ini akan dihubungkan dengan itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ini akan berpengaruh juga, dampaknya luas ya. Nah, kalau ada mengatakan manajer keuangan harus cerdas, mengambil keputusan investasi, benar. Ya, keputusan pembelanjaan ya. Nah, kalau kebijakan dividen itu tentunya ini kepada siapa?